Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Syukron kasiron mantan nembah nuwun ya Allah atas segala anugerah, atas segala nikmat yang Engkau berikan pada hambamu ini sebagai hambamu ya Allah, sebagai manusia hambamu ya Allah. Keanugerahkan kesehatan, keimanan, keislaman, keanugerahkan kesehatan keluarga yang tambah sehat dan panjang umur, keluarga yang tambah sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam mudah-mudahan tetap teragungkan pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita harapkan syafaatnya nantinya ila yaumil qiyamah. Kemarin kita telah membahas, alhamdulillah, kita bertatap muka lagi, bertemu lagi di sini dalam kajian ngaji bareng, muhasabah bareng. Kemarin kita telah membahas episode yang ke-20 ya, episode ke-20 atau 30 itu saya lupa. Kita membahas tentang suatu orang istri, suatu wanita yang soleh harus takdim, harus patuh kepada suaminya. Sampai-sampai seorang istri, sampai-sampai seorang wanita soleh ketika mau keluar dari rumah harus dapat ridho dan izin dari suaminya. Karena di situ ada beberapa pahala dan beberapa yang tidak. Jadi berikan oleh Allah kepada wanita-wanita soleh. Kemarin kita telah membahas itu. Di sini kita telah membahas tentang keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Dalam kitab Durratun Nasihin dikatakan bahwa kewajiban anak kepada orang tuanya itu ada 10. Kewajiban anak kepada kedua orang tuanya itu kewajibannya ada 10. 1. Memberi makan jika butuh. Jadi orang tua, ibu, ayah yang sudah kita pelihara, yang sudah tua renta, kita wajib memberikan makan jika butuh. 2. Memberikan pelayanan jika dibutuhkan, memberikan makan kepada kedua orang tua jika dibutuhkan, disuruh orang tua ambilkan saya makan dan sebagainya, ibaratnya seperti itu. Memberi pelayanan jika dibutuhkan, kita dipanggil orang tua, nak belikan berambang, nak belikan alat-alat dapur, nak belikan sembako, nak belikan pulpen, nak belikan ini. Yang ketiga, menyambut jika dipanggil. Nang dalam, nak ajeng itu pundi, ajeng mriko, ibaratnya. Jadi menyambut jika dipanggil, dalam dan sebagainya. Itu kewajiban seorang anak kepada orang tua. 4. Taat jika orang tua tidak dibutuhkan. Ya. Taat jika orang tua tidak perintah maksiat. Yang keempat adalah taat jika orang tua tidak perintah maksiat. Taat kepada orang tua selama orang tua tidak memerintahkan untuk maksiat. Kewajiban seorang anak kepada orang tua. Yang kelima, berbicara di depannya dengan lemah lembut, tidak keras. Jadi etika kita berbicara kepada kedua orang tua, kita harus lemah lembut, merendah diri dengan suara yang
tidak keras, dengan suara yang halus, dengan suara yang lebih rendah dari suara kedua orang tua kita. 6. Memberi pakaian jika dibutuhkan sepanjang kekuatannya. Memberi pakaian jika dibutuhkan. Kadang kan ada orang Jawa itu ketika mau hari raya Idul Fitri, itu kepada kedua orang tuanya itu kayaknya sudah ada sih di sini. Ya, ini sudah ada bahwa ketika mau hari raya itu pasti nanti seorang anak atau menantu atau anak kandungnya itu, kalau yang laki-laki biasanya kepada orang tua yang laki-laki itu membelikan sarung sama kopiah. Kalau yang perempuan biasanya memberikan mukna atau bagaimana setiap tahunnya. Oh, ternyata di kitab Duratul Nasihin juga disebutkan memberi pakaian jika dibutuhkan sepanjang kuotanya. 7. Berjalan di belakangnya. Jadi kewajiban anak kepada kedua orang tua itu adalah juga termasuk berjalan di belakangnya. Tawaduk, bahasanya tawaduk banget kepada kedua orang tua. Ketika orang tua jalan kemana, mau kondangan ngaji, mau tahlilan, mau jumatan, ayah mau jumatan dan sebagainya, atau mau ke sawah untuk bekerja dan sebagainya, alangkah baiknya kewajiban anak kepada orang tua adalah orang tua biarkan dulu, kita di belakangnya. Jangan pernah mendahului orang tua sebelum orang tua itu menyuruhnya. Selanjutnya, melegakan hati orang tua dengan apa yang melegakan bagi dirinya sendiri. Mau diajak bicara, ya kita mau, orang tua lega. Disuruh orang tua secepatnya dilakukan, orang tua lega. Nah, cucikan sepeda motor itu, kita cepat mencuci, orang tua lega. Di dalam hati perasaannya lega. Nah, cepat minum, itu ada obatnya, cepat diminum, orang tua lega, gak khawatir dan sebagainya. 9. Menjauhkan sesuatu dari orang tua terhadap sesuatu yang ia sendiri tidak menyukai. Jadi kita harus tahu bahwa seorang anak kewajiban kepada orang tua itu yang ke-9 adalah menjauhkan sesuatu yang tidak disukai oleh orang tua. Contoh, orang tua tidak suka di situ kita nonton TV, contoh dalam acara komedian, contoh dalam acara apapun, contoh ya kita ketahui orang tua kita nggak suka itu, ya kita jauhkan TV itu, kita jauhkan. Atau orang tua tidak suka dengan kita melihat TV acara apa gitu ya, acara ala, kita jauhkan itu. Orang tua kita suka dengan kita di pesantren dengan tekun, sekolah dengan patuh, ya kita lakukan. Kita lakukan, itu adalah kewajiban seorang anak kepada orang tua. 10. Berdoa meminta ampun di tiap-tiap ia berdoa untuk dirinya. Tambiul ghafilin. Ya, dalam Quran tambiul ghafilin. Jadi kewajiban anak kepada kedua orang tua itu adalah yang ke-10, mendoakan di sela-sela, di tiap-tiap ia berdoa untuk dirinya. Makanya di dalam kita waktu sekolah, kita waktu mondok, kita waktu TPK dan sebagainya diajari Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua hamba, orang tuaku, sebagaimana ia mengasihani aku sewaktu aku kecil dulu. Kasihanilah orang tuaku, kedua orang itu sebagaimana ia mengasihi aku ketika waktu kecil dulu. Kita wajib mendoakan kepada kedua orang tua. Jadi ada kewajiban anak kepada orang tua itu ada 10 macam. Ya,
Saya ulangi, kewajiban anak kepada orang tuanya itu ada 10 macam. Di dalam kitab Duratun Nasihin, 1. Memberi makan jika butuh. 2. Memberi pelayanan jika dibutuhkan. 3. Menyambut jika dipanggil. 4. Taat jika orang tua tidak diperintah maksiat. 5. Berbicara di depannya dengan lemah lembut, tidak keras. 6. Memberi pakaian jika dibutuhkan sepanjang kuatannya. 7. Berjalan di belakangnya. 8. Melegakan hati orang tua dengan apa yang melegakan dirinya sendiri. 9. Menjauhkan sesuatu dari orang tua dan sesuatu yang ia sendiri tidak menyukai. 10. Berdoa memintakan ampun tiap-tiap berdoa untuk dirinya sendiri. Allah alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.